Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah, segala puja dan puji syukur kita kehadiran atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita. Tentu atas semua nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa kembali melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan duduk sejenak mendengarkan berbagi ilmu dalam majelis keilmuan ini. Kalau bukan karena hidayah dan nikmat yang diberikan kepada kita, belum tentu kita mau duduk bareng sejenak mendengarkan atau bersama-sama berbagi ilmu. Alhamdulillah kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmatnya dan bersabar atas segala ujian dan musibah yang juga diberikan kepada kita. Salawat dan salam tentu kita selalu melepaskan dan melantunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang selalu istiqomah untuk melaksanakan sunnahnya dan selalu juga melafazkan sholawat atasnya, sehingga kelak di yaumul hisab kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Rajab. 3 hari yang lalu atau tepatnya 27 Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj. Terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, satu-satunya dokumen yang valid memberitakan atau menginformasikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Al-Quran. Al-Quran melalui surat Al-Isra yang memberi informasi kepada kita tentang perjalanan Nabi Muhammad. Jadi dokumen yang menginformasikan terkait peristiwa tersebut adalah Al-Quran itu sendiri, sehingga kita tahu tentang perjalanan Isra dan Mi'raj atau perjalanan Nabi Muhammad tersebut melalui ayat atau surat Al-Isra dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah. Jadi ayat ini dibuka dengan
kita memuji atas peristiwa. Sebelum diberitakan peristiwa ini, kita sudah langsung diingatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari, lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jamaah rahimahullah, perjalanan ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik saja, tetapi fisik dan ruh sekalian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad didampingi oleh Jibril. Ia meyakini bahwasanya perjalanan dari langit pertama sampai langit ketujuh itu didampingi oleh Jibril. Kemudian Jibril tidak sanggup lagi menemani, hanya pada sampai langit ketujuh. Pada langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan, atau di langit pertama itu ditunjukkan bagaimana keadaan di tiap-tiap langit itu, bertemu para nabi, kemudian ditunjukkanlah bagaimana, dan semuanya bertakbir dan bersalawat atas Nabi pada saat Nabi Muhammad sampai ke langit pertama. Di langit pertama menemui malaikat malaikat al-maut, ya, malikul maut atau malaikat Malik, dan berbincang dengannya. Kemudian naik lagi ke langit kedua, di mana Nabi Muhammad bertemu Yahya dan Isa. Setelah itu di langit ketiga bertemu Yusuf, kemudian Idris di langit keempat, Harun bin Imran di langit kelima, dan Musa bin Imran di langit keenam. Ada beberapa dialog di antara Nabi Muhammad dengan para nabi-nabi ini. Salah satunya pada saat sampai di langit ke-6, Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Aku sesungguhnya bersedih karena umatku lebih sedikit yang masuk surga dibanding umatmu, wahai Nabi Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim di langit ke-7 dan mengunjungi Baitul Ma'mur. Dia mengamati bahwa 70.000 malaikat datang mengunjungi Baitul Ma'mur, dan Jibril memberitahunya bahwa tidak akan ada lagi malaikat di situ, hanya ada di langit ke-7. Kemudian pada saat sampai di langit ke-7 atau di pojok langit ke-7, di situ ada sebuah pohon bernama Sidrah. Kalau kita sering mendengar Sidratul Muntaha, berarti pohon Sidrah yang ada di ujung langit ke-7. Pada saat sampai di Sidrah atau di pohon yang ada di langit ke-7 itu, Jibril berpamitan kepada Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini saja, selebihnya aku tidak mampu, aku tidak bisa mengantarmu." Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau yang telah mengantarku
aku dari awal sampai akhir, sampai di sini. Kenapa engkau tidak menyertaiku, mendampingiku terus sampai ke arsy-Ku, sampai ke arsy atau singgasana Tuhan? Kemudian Jibril menjawab, wahai Muhammad, kekasih Allah, jika sejengkal saja aku melewati sidrah ini, seluruh wujudku akan terbakar. Jadi sidrah, pohon sidrah atau sidratul muntaha ini adalah batas atau border antara khaliq dan makhluk. Makhluk termasuk malaikat hanya sampai dan mentok di sidrah tadi. Setelah itu Rasulullah berangkat sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala mulai dari Sidratul Muntaha. Jamaah rahmatullah, salah satu buah dari peristiwa Isra Mi'raj ini atau hasil dari peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi percakapan atau hadis Mi'raj, percakapan dialog antara Nabi dan Tuhan. Tersebutlah di situ perintah wajib kita sholat 5 waktu, yang tentunya bertahap, berapa kali tahapan, akhirnya sampailah kepada 5 waktu. Jadi perintah sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril, tanpa melalui wahyu seperti ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau sholat langsung diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad ini melaksanakan kewajibannya yang sangat-sangat vital dan penting, sampai-sampai ibadah sholat ini tidak bisa tergantikan. Di dalam hikmah sholat seperti dalam Al-Quran disampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholat lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi fungsi sholat itu adalah, atau salah satunya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam hidup kita selama nafas ini berhembus, selama kita tinggal dunia ini, tidak ingin sedetik pun kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu media supaya kita tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat. Aqimus sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu kenapa akhirnya kita di dalam hidup selama 24 jam atau bernapas selama 24 jam ini ada 5 waktu yang kita diwajibkan, paling tidak diwajibkan kita sholat di 5 waktu tersebut. Tentu sesuai dengan ayat yang tadi supaya kita tidak lengah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sholat itu kita mengingatnya. Dari kita bangun tidur, bahkan saat tidur kita pun berharap tidak ingin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diwajibkan kita untuk selalu mengingatnya dalam keadaan apapun. Ibadah sholat yang merupakan hasil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ibadah yang tadi saya sebutkan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan ibadah salat adalah ibadah yang tidak tergantikan. Di dalam bahasa fikih kita kenal dengan disebut ar-rukhsah atau kemudahan, keringanan dispensasi. Rukhsah ini diberikan kepada
kepada kita umat Islam dalam hal melaksanakan ibadah sholat, agar tidak ada celah sedikit pun kita untuk meninggalkannya. Dalam keadaan sehat, bahkan sakit pun kita tetap diwajibkan sholat. Atau dalam bahasa rukhsah tadi, atau istilah fikih, ya, ada keringanan-keringanan supaya tetap kita melaksanakan sholat. Misalnya saja ketika dalam perjalanan bisa kita jamak, bisa kita gabungkan antara dua sholat, bahkan bisa kita perpendek jumlah rakaatnya. Hal ini tentunya agar kita tidak ada celah sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan sakit sekalipun, kalau kita tidak mampu berdiri, kita duduk. Tidak mampu duduk dengan cara berbaring, tidak mampu berbaring dengan isyarat. Sampai sedetail itu kita diberikan keringanan agar kita tidak sekali-kali meninggalkan sholat. Sungguh perintah sholat ini adalah perintah yang di dalam hadis juga disebutkan sebagai ibadah yang paling pertama kali ditanya di dalam yaumil hisab. Juga ibadah yang membedakan antara muslim dan kafir. Jadi kalau kita sampai meninggalkan sholat, dalam bahasa fikih juga ada istilahnya mengqadha sholat tersebut. Bahkan kalau sejak kita balik sampai hari ini, sejak kita balik artinya sejak diberikan kewajiban, dipikul kewajiban itu kepada kita sampai hari ini, jika ada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja sekalipun, kita masih diberikan kesempatan untuk mengqadhanya. Begitu pentingnya sholat ini, karena perintahnya pun langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad tanpa perantara wahyu. Dan peristiwa Isra Mi'raj yang beberapa hari lalu kita peringati, itu juga peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menghasilkan perintah sholat. Jamaah rahimakumullah, semoga dengan kita kemarin memperingati peristiwa Isra Mi'raj meneguhkan kembali keimanan kita dan meneguhkan keimanan juga semangat kita atas kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita tetap kita laksanakan. Yang paling penting tentunya adalah ibadah sholat yang sedikit pun tidak ada celah kita untuk boleh meninggalkannya. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian rutin singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri juga jemaah sekalian, dan insya Allah kita selalu berusaha untuk istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, juga sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita menjadi hamba, termasuk dari hamba Allah yang sholihin dan sholihat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadallahu wa iyyakum ajma'in.